Ini ada Mas Salim ini. Iya, Mas Salim. Kawan isi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang kami cintai dan hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak, sungguh satu hal yang biasa di bulan suci ini kita dapat bersilaturahmi. Memang dalam agama Islam itu yang paling berat itu puasa di bulan Ramadan. Berat, betul. Terus nyambi gawe dan sebagainya itu berat. Maka berarti kayak apa ya, itu mati-matian untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya. Salat ya berat, puasa ya berat, zakat. Nah, awak dhewe iki ra duwe ya enteng, ya duwe ya. Nek sing duwe iki ya mentok duit ya abot. Maka dari itu memang luar biasa. Ganjarannya ya gede, menjalankan perintah Allah, ganjarannya gede. Ya kuwi ning akhirat swarga selama-lamanya. Tidak tok, tapi suwe banget. Maka dari itu di bulan Ramadan ini ya, karena beratnya itu maka sing teko baru ya. Tapi biasanya ya kok ya, maka dari itu kami mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk senantiasa menghadiri apa saja yang baik di bulan Ramadan ini, bulan yang bertaburkan pahala dan kesayangan. Apalagi kalau Pak Teguman Pak Tu itu berbicara atas aku sih rambutnya atas Padat berisi padat dan berisi ya, kita orangnya cilik ini suaranya atas betul. karena itu dimohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk selalu hadir di majelis yang baik ini. Nanti ganjarannya sore ano muka ya, selamat ya. Semoga bersama. Ini tak Sari. tak boleh iya orang awiban nih. Orang suruh ini. Astagfirullah. Orang suruh no. Pak Anto kalau diajak Pak Anto. Mana? Diajak ke Al-Mabrur. Al-Mabrur ada. Ada. Nanti karo itu. Sekian saja. Nanti dia disambung oleh minggu depan oleh Bu Ridwan. Di suaranya berdua aku juga ya Terenyuh. Terenyuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa kok nesu nggak boleh ini. Nek di Masjid Dong ada tambahan budangan. Pak Wadi bisa pesen pesan. Berhubungan dengan puasa, Pak. Khususnya yang ini fikih yang membatalkan ini. Misalnya untuk tetes mata yang harus
diteteskan setiap saat, terus kita berdekatan dengan orang yang merokok, itu juga membatalkan atau tidak? Itu masalah itu yang sering rawan di tempat umum, kadang-kadang seperti itu. Saat aktivitas di pasar tuh bau bakso yang masuk ke hidung, sate sebelah itu tipas-tipas terus dari itu, apakah darurat atau itu membatalkan? Kan itu juga masuk dari lubang kita, lubang hidung. Nah, itu yang tentang fikih. Tentang puasa tadi, Rasulullah menyontohkan puasa sunnah Senin Kemis. Itu sudah mulai Rasulullah. Nah, asbabun nuzulnya puasa Senin Kemis itu kan kami mendengarnya, tahunya kita adalah memperingati lahirnya Rasulullah. Hingga itu, apakah betul seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kritiknya Pak Ridwan. Setiap manusia Allah menciptakan dengan tipologi yang berbeda. Sahabat Nabi aja yang ada Abu Bakar yang seperti itu, Khalifah Umar seperti itu. Tipenya berbeda, tipologi manusia. Saya dapat pendidikan atas ya, tidak apa-apa, itu bagus sekali. Pertanyaannya adalah ada ilustrasi. Saya pernah rakor pondok pesantren seluruh Indonesia, direkturnya. Saya ketemu dengan orang Bali, dari Bali, pondok pesantren Bali. Direkturnya, saya ngomong dengan dia, bagaimana Bali? Ketika hari raya Nyepi, semua pondok pesantren harus mati, artinya tidak ada kegiatan suara, harus tidak boleh masak siang hari. Masjid di Denpasar yang masjid besar pun hanya adzan, itu sudah tidak ada lagi dan sepi. Ketika hari raya Nyepi, ya, atau ada hari raya tertentu yang mereka orang-orang Islam tidak boleh bersuara. Sekarang kalau pas bulan Ramadan bagaimana? Kalau bulan Ramadan ya dia bebas sekali, sehingga orang Islam biasa melihat sumur, melihat SGN. Bapak ngerti sumur atau tidak? Di Bali itu banyak sumur, di jalan-jalan banyak SGN. Ya. Jadi karena banyak SGN itu, orang Islam bagaimana ya biasa-biasa dia saja. Satu. Yang berikutnya ada saya melihat orang Makassar, ketemu dengan Makassar dan Pringsewu dari Lampung. Di sana bagaimana keadaan? Ya orang Islam berpuasa, pasar ramai, warung tetap buka. Di Makassar juga begitu. Apalagi Makassar yang sudah 50% Kristen dan 50% Islam, itu sudah berbeda. Di Bali banyak orang-orang. Pertanyaannya, yang intoleransi siapa? Orang Islam atau orang non-Islam? Kadang-kadang orang Islam dituduh intoleransi. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar bahasa Medan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengajian subuh pagi cerdas. Alhamdulillah kita berada di awal bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan semoga kita mohon kepada Allah kita dirahmati semua yang hadir maupun jemaah kita yang belum bisa hadir. Diampunkan dosa kita, ya, dimaafkan kita, dimasukkan ke surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk mengisi subuh pagi Ramadan ini, ya kita kata Ustaz tadi sekelas diskusi ya. Yang mudah-mudahan kita ini adalah bagian daripada orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan mengisi waktu investasi kita akhirat untuk akhirat kelak. Investasi
Arti investasi di sini bukan investasi bodong ya kan, bukan investasi dunia maya yang ada scammer-scammernya. Investasi kita yaitu kita ini sedang berjuang mempertahankan iman, membela Islam. Jadi di Islam ini ada membela Islam. Ini bukan ceramah maksud saya, ini diskusi, ya kan? Diskusi cerdas namanya. Jadi kita ada membela di sini, membela agama. Lo agama kok dibela? Memang Tuhan tak kuat, agamanya dibela, kan gitu. Sekarang memang Quran itu kita ada semua tahu. Intan suruh surkum. Siapa yang menjadi pembela agama Allah, kan gitu. Orang-orang Israel ditawari itu sama Nabi Isa. Hai orang Israel, siapa mau jadi pembela agama Allah ini? Nah orang Israel bilang kami siap bela. Jadi memang bela agama itu dulu bukan FPI saja, membela Islam. Jadi kalau ada orang Islam nyenget, apa agama kok dibela-bela? Memang Tuhan nggak kuat. Nah perlu ngaji berarti biar paham, ya Ustaz kan? Perlu ngaji baru bisa paham itu. Memang agama harus dibela. Itu apa? Untuk investasi. Mau kutunjukkan suatu bisnis kata Allah yang akan menyelamatkan engkau dari azab yang pedih. Dari azab pedih maksud neraka itu. Allah kasih tahu apa bisnisnya, apa investasinya, berjuang di jalan Allah. Nah termasuk kita ini sedang berjuang ini, berjuang bukan melawan musuhnya nyata secara fisik, tapi iman kita berjuang ini sekarang. Daripada kita tidur nyur-nyur di rumah nonton HP yang tak jelas, kita sedang berjuang ini. Kita makan waktu kita untuk mempertahankan iman ini. Kalau nggak tidur kita, tidur yang tak sehat ini dari sekarang ini. Kebanyakan apalagi anak-anak kan, nah ya apalagi belum biasa. Memang jam tidur ini. Yang tua pun banyak, sholat tidur, sholat subuh tidur, berarti tidur yang dilarang. Nah sekarang kita sedang memperjuangkan iman kita ini. Apalagi perjuangan iman yang sesungguhnya itu berjuang di jalan Allah, membela agama Allah. Dengan apa membela agama Allah? Dengan apa kita investasi di jalan Allah ini, berjuang ini, bisa bilillah ini? Dengan kamu beriman kepada Allah, itu yang pertama. Beriman kepada Rasulullah. Sudah itu kita berjihad di jalan Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, itulah jalan yang terbaik. Itulah jalan yang terbaik kalau kita mengetahui. Kenapa? Karena Allah akan mengampunkan dosa kita. Allah akan memasukkan kita ke dalam surga adenan. Gitu kan Ustaz? Nah, kita ini insya dimasukkan termasuk bagian daripada pejuang-pejuang juga nih. Walaupun kita cuma duduk-duduk, kalau nggak puasa sambil minum kopi sama kacang ya kan? Termasuk kita berjuang menurut saya. Karena kelas kita masih begini. Enggak kelas kita di Palestina atau di Sudan. Mereka nyawa taruhannya. Kita mempertahankan iman kita sekarang. Dari rongrongan, dari kejoliman yang kita saksikan setiap hari di medsos dan sebagainya. Kita berjuang ini, Ustaz, apalagi Ustaz kita ini ya kan, yang duduk di sini aja nggak pernah nanya, nggak pernah apa, pokoknya hadir itu udah berjuang menurut saya. Terima kasih. Itu mengisi waktu saya. Maka alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyegarkan, datang mendengarkan itu sudah berjuang ya Mbah ya, berjuang ya nyale baru. Biasanya Bapak nyanyi itu, ini puasa, sholawatan. Nah, minggu Sabtu depan nanti sholawatan puasa ya. Banyak ngantuk. Nah, jadi terima kasih Pak Tayyib berjuang. Makanya kalau selalu ikut saya di Masjid Agung, kemudian tak suruh dikir sama baca Quran di kantor PHI, biasanya itu tak siapkan kopi cemilan itu ya berjuang katanya. Dari pertama dulu, jadi yang paling rajin oleh kuatnya hadisnya bahwa puasa Senin Kemis itu puasa di mana Nabi mengatakan berapa senangnya kalau ketika amal mingguan ya, amal mingguan itu dihisab
hari Senin dan Kamis. Itu yang paling sahih itu ya. Kebetulan Senin itu pas harinya lahirnya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad. Tapi yang sahih harus itu ya. Karena pas amal mingguan itu menurut ulama ya Senin Kamis itu, maka kita Senin Kamis puasa terus ya. Semua di sini katanya Senin Kamis ya puasa ya. Maka ada buka bersama hari Senin ya, ada buka bersama di masjid lain hari Kamis ya. Itu bagus agar apa itu kita tuh bertahan selalu puasa Senin Kamis. Kemudian yang memberdayakan puasa kemarin saya itu Jumatan kebetulan waktunya apa di mana tuh di masjid apa itu yang depan KPU masuk tuh masjid apa namanya? Oh, Al-Usman. Al-Usmaniyah ya. Ya, Garuda. Yang khutbah itu merinci yang batal puasa. Di antaranya yang batal puasa itu adalah berenang nentut di bulan itu batal, kan? Kungkum itu, itu ya. Kemudian apa gue itu ya, gosok gigi ya batal. Isrok itu batal juga batal. Nah kemudian apa lagi ya, banyak sekali hal sehingga para jemaah itu ada yang kok banyaknya ya menurut ya sebelah itu kok masuk menuntut kalau orang batal gitu ya. Jadi yang paling sahih itu puasa itu batal kalau memasukkan ke mulut kita ini zat yang bisa membatalkan puasa, termasuk merokok, Pak Bayer itu merokok itu batal, biarpun itu bukan makanan, itu zat ya. Tapi ada kiai di Ungaran ini ketika dia diopnam itu dikasih obat pun nggak mau. Dia tiap hari puasa, bertahun-tahun puasa, kecuali yang dilarang. Ya ada. Sampai sekarang masih puasa dia itu. Ketika dikasih obat dokter lewat pun nggak mau. Saya enggak sudah dari sini. Enggak apa obatnya diganti yang cairan atau infus. Ada dia masih hidup sekarang. Katanya Mbah Yai, kenapa kok puasa terus banyak tahun? Kalau pengen apa? Pengen pada orang itu agam, kemudian ada sekolah umum, pesantren sekolah, ada sekolah tidak hanya di sana saja. Dan doanya itu jawab ketika saya ke sana ada sekolah TK, SD, SMP ya, ada sini kita sini. Yang biasanya Kapolres ke sana, Dandim ke sana, diundang. Saya waktu itu juga diundang ke sana. Nah, jadi yang bulan puasa yang paling wajar ya kalau dia masukkan sesuatu tumbuh dia minum, makan, ya kemudian bersetubuh di siang hari itu juga membatalkan. Kalau yang tadi nentut bergantung di air ulama itu mungkin apa ya? Ada ulama itu makruh bukan batalkan makruh ya. Israf itu sudah terlalu keras juga makruh gitu. Kalau dikembangkan bau sate, bau apa macam-macam. Sebetulnya semua itu yuridullah usra wa yuridullah usra. Allah itu memudahkan, tidak tak menyulitkan, betul kan? Allah memudahkan. Karena umat itu yang basur itu masuk sendiri, yang basur itu ya, neko-neko ya. Oleh itu Nabi bersabda innama a'malu bilniat. Misalnya apa tuku sate, tuku buko ya. Kemudian sengaja mencium-cium menikmati itu sengaja begitu pun bisa batal kurang bagus makruh ya. Menyedot yang enak itu berarti kan sesuatu yang sengaja dia memasukkan sesuatu yang bisa menghibur lewat hidup tadi itu mungkin makruh ya, nggak boleh, harus dijauhi hal itu. Ada orang lain yang mengatakan bahwa gosok gigi itu niatnya baik, nggak batal makruh. Nah, walau kilafiyah ini mari kita
sadari dengan kemantapan hadiran masing-masing, karena ulama kita banyak ya, banyak ulama banyak pendapat ya. Ya itu kita hindari hal-hal, kalau sesuatu yang meragukan itu kan lebih baik hindari. Sesuatu yang ragu-ragu itu hindari saja lah. Antara yang abu-abu itu bukan ragu-ragu itu tidak baik, hindari saja gitu ya. Jadi menurut saya paling saya ya kalau kita masukkan sesuatu yang kayak bikin nggak haus, nggak lapar itu kata bersembahyang hari itu yang paling berat itu batal. Dan kemarin Khatib mengatakan hibah yang memfitnah yang puasa itu nggak batal. Maka itu kan kita kasih secara fikih, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan makruh. Maka bagian siap kita hati-hati hindari hal seperti itu. Tapi bahkan katakan banyak datang ke majelis hal yang baik agar tidak terlepas dari hal yang buruk, yang hibah, yang fitnah, yang hal yang buruk kita hindari. Itu yang paling penting itu. Ya, Pak Yedi tadi intoleran, masa itu ya. Islam itu sesuai dengan artinya damai, sehat, selamat, dan Islam selamat ya. Gak ada Islam merusak ibadahnya orang lain kalau nggak ada. Kalau kita menggunakan apa tiap hari kita nyetel apologet Islam dan Kristen BGR terus itu sampai mendadak itu protes bahwa ya orang-orang Islam itu jangan intoleran, selalu membuka kitab kami yang ini yang itu salah untuk menyerang itu yang perintah. Yang Islam katakan, loh kami itu menanggapi, kami itu beraksi karena engkau merusak Quran, engkau mengadakan kristenisasi. Ya, orang di gerak-gerak itu dikasih spermi, kasih money untuk masuk Kristen itu namanya merusak. Nah, kami juga membantai akidah umat Islam. Wah, jadi ramai sekali di media sosial itu ya, apalagi Kristen dan Islam itu ramai itu. Tiap hari saya tidak lepas nonton itu. Kayaknya banyak. Yang paling bagus itu Bang Zuma, wah itu paling apal Bible. Sekarang yang apal Bible banyak ternyata. Pendeta nggak apal, itu yang toleran siapa, dan yang toleran siapa, ya. Puasa di Bali kemudian apa tadi yang dikatakan Pak Yedi tadi itu kan kearifan lokal ya, kearifan lokal. Jadi kalau pondok masjid tidak boleh menilai itu sifatnya lokal saja. Artinya kita saling menghargai. Seandainya apa itu kita menggunakan pengat suara itu kan sebenarnya sunnah pengat suara. Buana itu kan publikasi agar semua datang ke masjid untuk sholat bersama atau masjid bersama. Nah, ketika sudah tahu jadwalnya sholat ya orang-orang Islam sudah datang sendiri, nggak usah boleh. Ya, hanya waktu di nyepi saja. Hanya berapa hari atau nyepi itu? Satu hari kan? Ya, satu hari saja. Saya itu apa menghormati agama yang toleran, ya. Toleran. Kemudian kalau seandainya walau buka dioperasi punya nggak perlu apa operasi, ya. Allah musibah kita, rumah kita dekat pasar, dekat gulai sate, ya kita harus kuat ya kalau kita kayak itu mereka sudah merangkak. Hanya toleransinya boyo ketika makan tuh ditutup, ya tertutup baik geber pakai itu, ini enggak semena-mena di bulan puasa itu sangat toleran, seperti itu yang baik. Tidak langsung diobrak-abrik dibakar itu kan namanya justru akan merusak persaudaraan. Kita ingatkan jangan terbuka makan pesta-pesta baru itu dikurangi. Ya. Maka baik operasi di bulan Ramadan. Barangkali itu ya saya sampaikan mungkin karena ini namanya juga foto ya sudah lebih dari 7 menit. Kita akan jumpa lagi di Sabtu mendatang dengan dua sesi di Alfiah. Mungkin untuk seger karena ada salawatan dan nanti minggu ketiganya Pak Haji Ustadz Haji Abdul Malik, yang terakhir nanti Pak
Kiai Budiman. Nanti mungkin halal bihalal Mas Ustaz Salim mau ngisi halal bihalal setelah itu ya, setelah halal bihalal saya ngisi ya, biar rekan gitu apa yang apa termasuk yang mendekani masjid ini kan harus ada regenerasi. Simbah sudah baik sepuh kan, ada regenerasi ya. Nanti kita jadwalkan isi yang tiap hari Sabtu subuh, tapi halal bihalal mau nanti Mbah Slamet Pak Risut pengurus untuk disiapkan halal bihalal yang siapa yang ceramah itu dari luar ya, biar nggak jenuh. Karena itu sudah disampaikan, terima kasih. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman dan Islam dapat mendatangi suatu majelis ilmu salah satu teman-teman surga. Barusan kita dengarkan kajian dari perdana dari bulan Ramadan ini dari Ustadz kita Haji Muhammad Umar Asidik tentang bulan Ramadan. Malah kita pesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita dakwahkan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, maka majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.